buku. Ya, halaman berapa, Ustadz? Kayaknya halaman 13 ya. Kita bisa sebut awal bab deh. Bab 5 berarti. Bab 5 ya. Halaman 16. 16. Baik, kita mulai ya Ibu-Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar kembali kitab kedua dari kitab BAMI, Bahasa Arab Metode Insan Tama. Alhamdulillah ini bab kelima ya dari 20 bab yang akan kita pelajari. Berarti sudah masuk seperempat dari si kitab. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari tetap senantiasa kita ulang-ulang, kemudian kita review. Ya, insya Allah masih berhubungan ya. Kitab pertama itu masih berhubungan dengan kitab yang kedua ini. Dan tetap ya, ketika nanti kita belajar, kita akan coba ulik-ulik kembali materi-materi yang sudah lama. Harapannya memang ibu-ibu tidak tidak lupa-lupa banget lah gitu ya dengan pelajaran yang sudah kita lewati, tetap bisa review, tetap bisa mengejar ketertinggalan. Ya, ibu-ibu yang kemarin ada 1 atau 2 bab yang misalnya tidak ikut, ya tetap tidak terlewatkan lah gitu ya. Nah, contoh ini bab 1 sampai bab 5. Bab 1 sampai bab 5 ini sebetulnya masih satu teori utuh ya. Jadi apa yang kita pelajari di bab 1 sampai bab 5 itu satu kesatuan ibu-ibu. Jadi meskipun ibu mungkin terlewat 1-2 bab, insya Allah tetap bisa mengejar. Ya, apa itu? Terkait dengan jumlah fi'liyah, terkait dengan jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Oke. Ya, saya coba baca terlebih dahulu. Kita coba terjemahkan sedikit demi sedikit. Nanti kita akan bahas teorinya ya. Baik. Ad-Darsul Khamis, bab kelima. Al-fi'lu wal fa'ilu wal dzarfu. Tentang fi'il, fa'il dan dzaraf. Al-mufradatul jadidah, kosakata baru. Kita punya kosakata waqafa. Nah, sebentar ibu-ibu ya, sepertinya ada tamu. Kayaknya harus saya buka sebentar bu ibu ya. Assalamualaikum. Bu, maaf mau nanya sambil nunggu Ustadz. Ini anaknya yang kelas 12 sekarang siapa aja yang di sini ya? Ya. Parsa. Aku Bun, Eca. 12 apa, Bu? 3. Kalau Parsa 12-3 sama. 12-3.
Hmm. Udah daftar mandiri? Udah mulai daftar-daftar? Udah, Oh. Kalau pasar udah. baru UTBK aja. Ustadznya udah datang. Ada ada orang ngetuk pintu terus menerus, ternyata salah rumah. Ya Allah. Ternyata yang dicari rumah sebelah. Gitu. Saya pikir 3 kali Ya. ngetuk sudah selesai kan. Ternyata kok ngetuk terus, jangan-jangan ini ada darurat. Baik, sampai di mana kita tadi ya? Ya tadi kita mufrodat ya, kosakata baru, al mufrodatul jadidah. Kosakata baru ya ada waqafa. Waqafa ini telah berhenti atau telah berdiri ya. Konteksnya maknanya bisa berbeda sesuai dengan konteks atau tergantung konteksnya. Kemudian al-haris. Al-haris ini penjaga rumah atau security satpam. Tahta, tahta ini adalah dzaraf, keterangan tempat ya. Artinya di bawah. Kemudian janiba ini dzaraf alias keterangan tempat. Janiba itu di samping. Di Ustadz, samping. Afwan halaman berapa ya Ustadz? Ini Baru masuk halaman 16. 16. Makasih. Ya, baik. Kemudian fauqa di atas. Ini keterangan tempat juga. Kemudian ar-ra'su ini ibu-ibu artinya kepala. Jadi kalau ada nama rois atau rais itu kepala dari kata ar-ra'su. Kemudian waro'a. Waro'a ini sama dia dzaraf, keterangan tempat, artinya di belakang. Kemudian sobahan. Sobahan ini keterangan waktu. Dzaraf ya ibu-ibu ya. Artinya pagi. Kemudian masaan. Masaan ini dzaraf zaman atau keterangan waktu. Artinya sore. Ada yang bilang ini malam. Ya. Ada yang bilang malam, tapi masaan itu lebih ke sore. Orang-orang Mesir, kalau ibu-ibu itu punya anak yang sekolah di Mesir, masaan itu malam. Karena bagi mereka malam itu masih sore, gitu. Terutama di bulan puasa itu rata-rata, ya orang-orang itu baru beraktivitas setelah berbuka. Jadi dari ba'da maghrib sampai tengah malam itu masih sore kata mereka. Ya, malam itu adalah ya menjelang sahur itu malam. Dan habis subuh, sholat subuh mereka tidur itu seharian. Gitu. Itu kalau di Mesir itu seperti itu. Jadi kalau pengertian masaan itu adalah ya bisa sore tapi bisa juga malam. Al-barihata ini juga sama ini dzaraf. Dzaraf zaman ini keterangan waktu dan artinya adalah tadi malam. Jadi al-bariha itu tadi malam. Ketika ditanya misalnya sudah mengerjakan PR, sudah, khalas. Kapan al-bariha? Tadi malam Ustaz. Al-barihah. Oke, sekarang An-Nas. Nasnya ini banyak ibu-ibu, ada sekitar 10 ya. Kita coba baca. Ya, ibu-ibu coba baca bergantian. Kalau bisa diterjemahkan, syukur alhamdulillah. Kalau tidak bisa, kita akan coba terjemahkan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya kita coba review ya. Kira-kira kedudukannya dalam sebuah kalimat itu sebagai apa? Contoh misalnya, waqafal ustadzu amama sabburati. Waqafa itu berdiri. Ya.
Al ustad, ustad. Jadi ustad itu berdiri. Amama di depan. Saburoh, apa arti as-saburoh? Papan tulis. Papan tulis, betul. Jadi waqafal ustadu amama saburoh itu adalah ustad itu Tolong ya, berdiri. berdiri di Tempat. depan papan tulis. Begitu ya. Oke. Coba nomor 2, Bu Yanti. Apakah masih di mute? Tajlisu at-tilmizatu tasyubbaki. Tajlisu tajlis berkumpul. Tajlis apa Tat? Gimana Ibu? Tajlis itu apa? Tajlisu sedang duduk. Oh, sedang duduk at-tilmizatu murid-murid ya Ustaz, murid perempuan ya. Murid perempuan, tuntas. Tahtu di bawah asubaki di bawah subaki apa ya? Pohon. Syubak itu eh, jendela Oh, jendela. atau roster, roster. Oh, Ya, kalau roster. ada roster ya di rumahnya itu di atas jendela itu biasanya ada lubang ventilasi ya. Diri awas, diri. Apa namanya roster ya, gitu. Oh iya. Nah, berarti tajlisu kata kerja ya, fi'il mudhari', Ini sih ilmu dari at-tilmizatu apa sebagai fa'il fa'il ya atau subjek. ya Tahta tahta itu zorof. dzaraf. Dzaraf kalau tempat itu dzaraf makan. Zorof apa Ustaz? Makan. Zorof makan. Ya, itu keterangan tempat. Kalau keterangan waktu dzaraf Zorof. zaman. Kalau Nomor ya. asabakinya apa? Keterangan juga tempat. Kenapa, Bu? Asabakinya keterangan tempat. Iya, itu satu kesatuan. Tahta syubak itu satu kesatuan. Oh, jadi satu. Semuanya menunjukkan dzaraf makan. Oh, zorof. Di bawah roster bawah- atau di bawah Di bawah jendela. jendela. Nomor Berarti 3, Umi Alia atau Umi Farsha, Bu Zulaiha. Qomal harisu janibal bawabati. Qoma. Qoma apa ya? Telah berdiri. Mirip Ya. wakofa. Iya, mirip wakofa. Telah berdiri Haris janibi di samping Janiba, janiba di samping bawabah apa ya Ustaz? bawaba itu dari kata babun, pintu. Pintu Cuma bawaba ini berarti gerbang. bang. Gerbang. Ibu kalau misalnya umroh atau hajian gitu ya, itu kalau begitu mau masuk Mekah atau Madinah biasanya ada gerbangnya tuh. Yang disilang gitu Al-Quran itu ya. Bawabah. Itu namanya bawabah. Ini jalan raya berarti itunya gerbangnya. Iya. Koma berarti fiil, harisu fa'il, janibal bawabati, dorof makan. Tuntas. Nah, itu maksud saya ya. Nomor 4. Umi Beril. Bu Rima. Tadi maaf tadi artinya harisu apa Tat?
Kan tadi telah berdiri, saya belum selesai nyatetnya. Harisu itu security, satpam. Nomor 4, ro'at albintu masobiha fauqor ro'si. Ro'at apa ya, Tat? Dari kata ro'ayaro, ru'yah. Apa? Ro'ayaro dari kata ru'yah. Berarti Melihat. melihat. Oh, Melihat ya. bintun itu Anak Anak perempuan. anak perempuan. Mumtaz. Gadis gitu ya, melihat anak perempuan masobiha. Apa masobih? Lebih. Misbah. Lampu-lampu. Anak perempuan melihat misbahun ya, dari kata misbahun Iya, ya, Tat. misbahun. Melihat lampu-lampu fauqo itu di atas Yes. kepalanya. Di atas kepalanya. Mumtaz. Berarti ro'at itu fiil Mm-mm. kata kerja, fiil apa? Fi'il madi. Oh iya, fiil madi. Bintu itu fa'il. Masobiha fauqa ro'si itu jadi satu berarti ya, Tat? Al-masobih itu dia objek. Oh, Objek itu apa masobihi. kemarin? Objek ya. Objek itu maf'ul. Oh, maf'ul. Masobihi maf'ul. Fauqa ro'si itu berarti wa, apa? Eh, ma, Zorof. ya, dorof makan ya. Dorof makan. Mumtaz. Keren. Jadi ro'atil bintul masobiha fawqa ra'si ro'at fil madi. Al bintu fa'il subjek. Al masobih itu maf'ulun bihi atau objek maf'ul bihi. Fawqa ra'si itu dzaraf, keterangan tempat. Dzaraf makan. Nomor 5. Nomor 5 berarti coba Umi Syuha, Umi Asraf. Bu Herliana tafadhal. Zaro'al fallahul azharo waro'al baiti. Petani telah menanam bunga di belakang rumah. Terus Eh, Zara fil apa? Fi'il madhi, fallah, apa namanya, fa'il, al-azharo, maf'ulun bih, waro'al baiti, zorof makan. Mumtaz. Nomor 6 Bu Heni. Bu Hani, sorry. Baik Ustadz. Zahaba tilmidu ilal madrasati sobahan. Zahabate apa Ustadz ya lupa? Tilmidu. Zahabat telah pergi. Setelah pergi murid itu dari Ilah itu ke. Oh, setelah pergi murid itu ke sekolah sobahan teh tadi subuh pada subuh hari. Iya, di waktu Zahaba pagi atau fi'il, subuh. oh pada zahabanya itu fiil, tilmizunya fa'il, madrasati keterangan tempat Ustaz ya. Sobahan, zarf, zaman. Ilah apa ilah? Ilah Ila huruf ke jar. objek maf'ul. Ilah itu huruf jar ya, ilah ya. Oh jar. Oh ilahnya jar. Ilahnya jar, madrasatu sobahan, yang madrasatunya keterangan tempat itu saja. Ya. Yang sobahannya zarf zaman. Gitu.
Mumtaz ya, betul ya. Sobahan dzaraf zaman ya, keterangan waktu ya. Oke, nomor 7. Kembali ke Bu Yanti. Tujuh ya. Roja'a atulabu minal madrasati masaan. Roja'a itu kembali ya. Kembali, Mumtaz. Atulabu berarti ini banyak ya Tat? Iya, banyak. Murid-murid ya. Yes, murid-murid, betul. Murid-murid minal madrasati dari sekolah Betul, sore hari. betul. Roja'a itu fiil madi, Mumtaz. atau Mantap. labu itu fa'ilun, Mumtaz. Keren, keren. minal min jer, Jer, Mumtaz. madrasati masa'a. Oh, Madrasah, kalau madrasah itu madrasatinya majrur. majrur, masaan itu keterangan waktu, dorof masa, Dzaraf zaman, zaman. dorof zaman. Masa. Iya. Zaman, oke. Tapi memang masa itu dari kata masaan, Bu, betul, Bu. Jadi kalau Masa hari ini kita, nah dari hari orang ini kita Malaysia ya? mengenal masa, masa itu adalah waktu, masa itu diambil dari bahasa Arab, masaan. Oh ya, Zaman tapi kan juga diambil dari bahasa Arab juga, toh, zaman. iya zaman. Oh, tapi yang lebih tepatnya zorof zaman ya. Dzaraf zaman, bukan dzaraf masa. Oke, iya Ustaz, keren. Ya. Nomor 8, Umi Parsha, Umi Alia. Zarat Aisyatu jaddatal barihata. Zarat artinya apa Ustadz? Zarat dari kata ziarah, Berkunjung ya, Tat? Ziarah. berkunjung. Telah Betul. telah berkunjung Aisyah jaddata nenek Nenek, Mumtaz. barihatan tadi malam. Ya, al-barihata tadi malam. Malam. Zarot berarti dia fiil madi, Mumtaz. Aisyah fa'il, jaddata maf'ul bih apa Ustaz? Yes, betul, maf'ul bi. Yang dikunjungi itu? Ya, jaddata maf'ul bih, barihata berarti dzaraf zaman. Mumtaz, Masya Allah, mantap. Nomor 9. Nomor 9, Umi Beril. Akaltu at-ta'ama fil mat'ami qoblal maghrib. Mumtaz. Nah, ini artinya mayoritas nggak tahu. Akal tuh, aku telah makan. Aku telah makan at-ta'ama. Ya, tadi Ya, aku telah makan makanan. aku telah makan makanan fil mat'am di itu ruang makan ya. Ya, betul, ruang makan. Di Ibu suaranya ruang putus-putus, Bu. Bu. Iya, Afwan Ustadz sambil Ya. di mobil soalnya di jalan. Oh iya. Maaf. Fil mat'am di meja makan qoblal maghribi di waktu maghrib. Sebelum. Belum maghrib. Oh, qoblal itu sebelum. Oh iya, deng, Ya. Mbak. Ya. Qoblal maghrib. Sebelum Mumtaz. maghrib. Nah, diurai. Itu fiil madi Ya. atau ama. Tuhnya dulu, tuh. Tuhnya sebagai fa'il. Jadi fi'il fa'ilnya gabung, Bu.
Oh gitu ya, fi'il Ya, madi. akaltu itu akalnya itu fi'il madi. Ah, Tunya itu saya kan. Aku ah, telah makan. Dari tunya itu fa'il. oh iya, iya. Berarti akal itu fi'il madi, tunya saya, Fa'il. makanan itu objek tuh berarti fa'il ya tadi. Maf'ul. Oh, maf'ul bi. Nggih, maf'ul bih. Terus Fil mat'am itu berarti em, apa? Dorof makan. fi jer. Oh, fi-nya juga ya fijer. Mat'am itu dorof Majrur. oh majrur. Sesuatu yang dijarkan. Majrur. Terus qoblal maghribi. Nah, Ini itu baru dzaraf. dorof Dzaraf zaman. dzaraf zaman, mumtaz. Gampang ya, simpel banget ya. Nomor 10 terakhir Mi Asraf. Bu Herliana. Fadzut tulabul Qur'ana ba'da sholatil maghribi. Yahfazu fi'il mudhari, tulabu fa'il, Qur'ana maf'ulun bih, ba'da sholatil maghribi zaraf zaman. Mumtaz. Ya, artinya murid-murid sedang menghafalkan Al-Quran setelah sholat maghrib. Alhamdulillah. Coba kita ke Word dulu ya. Ustadz, tadi saya keluar pas yang nomor 8, Zarot AI1 itu apa ya Ustadz? Artinya, Telah mengunjungi. telah mengunjungi. Siapa Aisyah? Aisyah, Telah mengunjungi. nenek. Siapa yang dikunjungi? Jadda. Jadda itu nenek. Oh, Aisyah telah mengunjungi nenek. Ya. Al-Barihata. Bariha itu tadi sore, tadi malam. Tadi Di malam. malam. Oke. Fi'il madi berarti. Iya. Sudah semua, Bu Hani? Nomor 9, lewat nggak? Tidak Ustadz, yang nomor 8 saja yang tadi terlewatnya. Siap. Baik. Mau nanya dulu Ustaz, Iya, monggo Ibu, silakan. yang nomor 9 sama 10 itu kan ada qobla sama ba'da. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Kalau disebut zorof nggak ada ya daftar zorof makan ataupun zaman yang itu qobla sama ba'da. Ada Bu, di nomor 17, di halaman 17-nya. 9 Qobla sebelum. qobla ada ya? Iya ya, Di ada. halaman 17-nya ada. Iya, benar. Iya. Salah. Ya betul, udah Ustaz. Iya. Tapi kadang-kadang memang lafdun mushtarak Bu ya. Qobla sama ba'da itu kadang-kadang lafat yang bisa apa ya? Bisa memiliki dua makna. Maksud saya begini. Contoh ya, tadi qoblal maghrib itu kan dzaraf zaman ya. Tapi gimana kalau saya bilang baiti qoblal masjid? Rumahku sebelum masjid. Maka qobla di sini akhirnya jadi dzaraf makan nggak sih? Tapi lebih tepatnya jadi janiba Ustadz daripada qobla. Nah, betul gitu. Maksud saya gitu. Atau misalnya kamu turun sebelum masjid ya gitu. Atau samping masjid boleh gitu. Maka sebetulnya bisa juga lafzul mustarak gitu. Meskipun modusnya ya sering dipakainya itu sebagai dzaraf makan, sebagai dzaraf makan ya gitu. Oke, kita ke Word dulu. Jadi kita sudah belajar apa di bab 1 sampai 5? Di bab 1 sampai 5 kita sudah belajar jumlah fi'liyah. Ya, jumlatun
fi'liyah. Ini apa artinya? Ini adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja ya. Yang diawali kata kerja. Bebas ya, kata kerja apa aja. Contoh misalnya kata kerja madi, fi'lun madi. Ya. Kemarin Bu Herlianya nanya ke saya gitu terkait dengan jumlah fi'liyah ini. Contoh misalnya tadi ada zarat ya. Zarat Aisyatu ya al-jaddah. Ya, zarat telah mengunjungi. Ya, siapa Aisyah? Ya, zarat fil madi nih, fil madi. Gitu. Contoh fil madi yang lain misalnya tadi akal tuh. Nah, akal tuh. Akal tuh to'ama. Nah, maka ini diawali dengan fil madi ya. Oke ya. Terus misalnya tadi waqafa. Nah, waqafal haris. Janibal bawabah. Nah, tadi begini ada ya. Janibal bawabati. Ini kalau fi'il madi, Bu. Gitu. Apa gak boleh dengan fi'il yang lain? Boleh. Fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un. Ya. Kita coba ganti ya. Dengan kata yang sama deh, biar ibu-ibu bisa tahu polanya. Misalnya, zarat Aisyatu al-jaddah. Kalau diganti menjadi fi'il mudhari' bisa. Yaitu tazuru Aisyatu al-jaddah. Ya. Tazuru Aisyatu al-jaddah. Makna sama, kalimatnya juga sama, bedanya di kata kerjanya saja ya. Yang satu madi, lampau, yang satu mudhari' akan atau sedang. Kemudian akal tuh, misalnya akulu. Nah, aku makan. Akulu to'ama. Aku sedang makan. Nah, atau yang ketiga, ini yaqifu. Nah, sama. Yaqiful harisu janibal bawabati. Yaqiful harisu janibal bawabati. Clear ya? Yang atas fi'il mudhari', yang atas fi'il madi, yang bawah fi'il mudhari'. Apakah bisa fi'il amr, Ustaz? Bisa. Fi'il amr ya. Fi'lu amrin. Nah, karena dia juga fi'il, dia berhak dong, gitu. Contoh misalnya ini zuri. Zuri al-jaddata. Ya Aisyah. Zuril jaddata ya Aisyah. Wahai Aisyah, kunjungilah nenekmu. Zuri itu fi'il amr. Atau ini kul. Ya. Kul atau kuli. Boleh. Ya, kulit to'ama. Nah. Kulit to'am. Makanlah. Ini yang disuruh pasti kamu nih. Siapa di sini? Failnya adalah anta. Nah. Kalau Aisyah, ini dia bukan failnya ya Aisyah ya. Failnya itu adalah anti ya. Kan nggak bisa nyuruh orang ketiga. Bisanya nyuruh orang yang di depan kita. Kebetulan Aisyah itu di depan kita, jadi kita yang suruh.
Zuri, wahai Aisyah, kunjungilah. Tapi failnya itu anti ya. Failnya itu anti, bukan Aisyah ya. Gitu. Meskipun memang namanya Aisyah, tapi kalau ditanya failnya apa? Anti. Gitu. Yaqiful Haris. Nah, ini juga sama. Qif. Qif atau kifi. Atau kif. Janibal bawabah. Kasih tanda seru biar tahu kalau ini kalimat perintah dan biar tahu yang disuruh itu pasti orang kedua. Ya. Nah, kuli ini orang yang disuruh pasti anta nih. Nah, kalau bawabah ini adalah anta yang disuruh pasti kamu. Meskipun dia Haris ya tadi kan kita bicaranya kan Haris berdiri di samping gerbang. Tapi kalau kita menggunakan fil amr ya pasti kamu. Kif ya Haris, wahai Haris, kif berdirilah kamu. Di mana? Di samping bawabah ya, di samping gerbang. Oke. Nah, ibu-ibu, kenapa ini saya sampaikan supaya ibu-ibu tahu kalau membuat kalimat itu bisa dengan fi'il madhi, mudhari atau amr ya. Terus yang kedua, supaya ibu-ibu juga tahu ya bahwasanya pondasi itu imad. Ya, imad kalau kita di hadis itu as-salatu imaduddin. Nah, maka imad itu pondasi. Maka imadul jumlah ya. Jadi pondasi jumlah fi'liyah itu adalah fi'il apapun itu ya, baik itu fi'il madhi, mudhari atau amr ya, plus fa'il. Ya. Harus ada fi'il, harus ada fa'il. Nah, fa'ilnya ini macam-macam gitu. Ada yang berupa isim zahir ya, fa'ilnya ya. Fa'ilnya itu ada yang berupa isim zahir. Ya. Bisa berupa ismun zahirun. Isim zahir itu isim yang terlihat. Ya kayak tadi itu ya, kayak contoh waqafal Haris. Nah, Haris ini kelihatan kan, zahir kan? Gitu. Waqafal Haris. Terus tadi itu yang tulab itu misalnya roja'a tulab. Ini fa'ilnya, ini zahir. Zahir itu nampak jelas. Ketok melok-melok. Ya. Ada yang fa'ilnya itu, ya, taruh sini deh. Ada yang fa'ilnya itu berupa dhamir, berupa kata ganti. Dhamir itu kata ganti ya. Kata ganti. Tadi itu contohnya ada kayak tadi pertanyaan Umi Beril ya, akal tuh. Nah, akal tuh ini akalanya ya. Apa tadi akalanya? Fi'il madhi, ya kan? Nah, maka tu ya. Tu ini adalah fa'ilnya. Gitu. Jadi bisa terlihat nampak, tapi juga bisa tidak nampak, yaitu berupa domir. Domir itu kata ganti yang tersembunyi dari kata domir mudmar. Mudmar itu tersembunyi. Tuh. Jadi harus ada fiil, harus ada fa'il. Jadi kalau kita nemu kalimat gak punya fa'il, pasti salah kita. Kalau ada kalimat, ada fiil, tapi dia tidak ada fa'ilnya pasti salah. Karena tidak pernah ada satupun yang namanya fiil itu kecuali pasti ada fa'il.
minimal huwa gitu. Minimal huwa gitu ya. Semua ya, salah satu kelebihannya bahasa Arab ya, bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu semuanya mengandung fa'il. Kalaupun dia tidak terlihat, pasti berupa domir. Contoh nih, contoh misalnya, contoh misalnya di Al-Quran misalnya ada kata khalaqas sama watil pula di dalam Al-Quran ya, gitu. Surat Toha misalnya, di dalam surat At-Toha ya, ya khalaqal ardo ya was samawat til pula, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Di sini tidak disebutkan failnya, tapi pasti ada. Tapi pasti ada. Tersembunyi di mana? Di dalam khalaqa ini, Bu. Siapa? Kalau kita tanya siapa? Khalaqal arda was samawatil ula. Siapa failnya? Pencipta khalaqah. Ya, yaitu Allah. 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 ya. Yaitu al-fa'il huwallah. Gitu. Pasti. Jadi yang namanya fi'il mudhari' atau madi, ya, itu pasti menyimpan fa'il. Terlihat ataupun tidak terlihat. Kalaupun tidak terlihat, kita harus tafsirkan sebagai domir atau kata ganti. Gitu. Pasti itu, gitu. Gitu. Misalnya gini. Misalnya qoma al-harisu. Janibal bawabah. Summa nama fil maktab. Ya. Qomal harisu, ya, penjaga itu berdiri janibal bawabah. Ya, di samping gerbang. Ya. Seorang security berdiri di samping gerbang. Summa nama fil maktab. Kemudian tidur di dalam kantornya, di ruangannya. Kira-kira nama ini. Ini kan fi'il madhi nih. Pasti ada fa'ilnya. Gitu. Siapa? Siapa fa'ilnya? Adalah Harisu. domir huwa kan? Gitu. Fa'ilnya pasti ada domir huwa. Fa'ilnya itu berupa kata ganti yaitu huwa. Kembali ke siapa? Ke Harisu. Kembali kepada Haris. Jadi meskipun tidak disebutkan, ya pasti dia menyimpan fa'il. Minimal huwa. Dan dia akan kembali pada fa'il terdekat. Nah gitu. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu, domir itu akan kembali kepada yang paling dekat. Gitu. Jadi, qomal harisu janibal bawwabah tsumma nama. Security itu berdiri di samping gerbang, kemudian ketika dia lelah, malam, aman, ya dia menghilang. Ternyata ditemukan tidur. Gitu. Nah, pasti ya si security itu nggak mungkin yang lain. Gitu. Gitu. Ustaz, Ya, ini yang nomor 1. Wakafa jadi yakifu, wanya kemana? itu waknya waw itu huruf ilat, huruf berpenyakit. Huruf berpenyakit itu kalau dalam kondisi tertentu dia akan menghilang. Namanya huruf berpenyakit ada 3. Wawu, ya, sama alif. Itu berpenyakit. Suka ngilang dia. Gitu. Oke ya. Ini namanya pondasi. Jadi harus ketemu. Jadi Ibu kalau kita minta ngurai, siapapun kita minta ngurai, kalau dia menyebutkan fiil, maka harus ada fa'ilnya. Itu udah mutlak.
Nah, kemudian ada variasi. Ini yang saya sebut variasi. Variasi itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah maf'ulun bihi. Kemudian ada jar majrur. Kemudian ada dzaraf. Baik itu makan atau zaman. Ya, plus majrur. Ya. Ini juga jar plus majrur. Jadi yang pertama ada maf'ulun bihi. Ya. Maf'ul bihi itu artinya objek. Kemudian ada jar majrur, huruf jar plus ya isim yang majrur. Sama ini ya ada keterangan tempat atau waktu juga plus isim yang majrur. Nah, itu. Ya, jadi ada objek, ada huruf jar. Huruf jar itu huruf jar. Ya. Jarun majrurun. Kemudian ada dzaraf, dzarfu makanin atau zamanin plus ada majrurnya. Plus ada majrur. Contoh tadi apa ya? Nah, yang paling lengkap tadi itu ini nomor 9 tadi. Nomor 9 itu paling lengkap. Ya, nomor 9 paling lengkap. Akal tuh atau aman fil mat'ami qoblal maghribi. Ini paling lengkap ibu-ibu. Akal tuh atau aman fil mat'ami qoblal maghribi. Maka kalau kita mau urai ya, akal dulu. Apa akal tadi? Fi'lun Lah fi'lun madin. madi. Ya. Tu-nya fa Fi'lun. Fa'il. 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 Atau ama Maf'ulun bi. ya Maf'ul. maf'ulun bihi. Kemudian fi Jar. ya Jar. jar. Jarun atau harful jar. Punjarin. At al-mat'am Majrur. Majrurun. majrur. Qabla Zorb zaman. Dzaraf zaman. dzarfu zaman. Kemudian al-maghrib ini majrur. Kenapa disebut majrur? Karena sama, dia nanti diakhiri kasroh. Ya kan, sebagaimana jar yang mengkasrohkan benda setelahnya, dzaraf juga sama, mengkasrohkan jumlah setelahnya. Ibu perhatikan deh. Yang Oh, terletak setelah maghrib dzaraf, itu majrur Ustadz ya? namanya majrur, iya. Iya. Bukan zorb zaman juga ya? Iya, tadi sementara saya memang kasih taunya dzaraf zaman ya, tapi sekarang saya kasih tahu kalau yang kedua itu namanya majrur. Oh, Jadi di awal saya tidak langsung jelaskan supaya ibu-ibu
paham dulu poin utamanya, baru di sini saya pisah. Gitu. Kalau zorof kasroh. Hah? Setiap zorof itu kasroh. Bukan. Kalau dzaraf itu wajib fathah. Oh, wajib fathah. Oh, wajib Coba fathah. Ibu perhatikan deh. Kalau Ibu Kalau ketemu ada kasroh, Ustaz. Ada yang kasroh ini, Ustaz. wajib Zat fathah. makan aja Ustadz yang fathah mah. Kaufa, haula, tahta, janiba, shimala. Yang makan aja, zat makan aja yang fathah. Hmm. Oke, yang ara araasi itu kepala di atas kepala itu bukan zorof, tapi dia kasroh, Ustaz. Apa? Ar-Ro'si. Rosi. Ro'si itu majrur, Bu. Kan dia terletak setelah fauqata. Iya. Nah, Ah, rosi. majrur itu wajib kasroh. Foka itu itu jer. Jer. Fauqa Karena bukan ada huruf jar. Fauqa itu dzaraf. Foka zorof. Fauqa kan? Iya. Ya kenapa dia arroasinya kasroh? Nah, tadi itu yang saya jelaskan itu kayak qoblal maghribi ini, kayak qoblal Oh, maghribi. karena dia ada zer jadi dikasrohkan ya saja. Karena ada dzaraf. Ada Dzaraf itu wajib fathah. Iya. Tapi yang terletak setelah dzaraf itu wajib kasroh. Yang terletak setelah dzarafnya. Perhatikan deh. Mhm. Iya sih, yang kayak jendela itu kan juga kasroh Syubaki. kan. Nah, syubaki itu Tahta majrur. tahta asabaki itu, tahta asabaki. Nah, syubaki itu majrur. Tahtanya dzaraf. Apalagi? Oh, Ba'da solati ini. Ah. Ba'da solati. Janibal bawabah, janibanya fathah karena dia dzaraf. Bawabatinya majrur, wajib kasroh. oh gitu. Jadi sebenarnya yang zorofnya itu yang di depan, di Yes. samping atas. Yes, gitu-gitu yes, betul. sebenarnya. Itu yang dzaraf. Satu kata terletak setelah dzaraf itu namanya majrur. Dan dia wajib kasroh. Gitu. Oh, Jadi, isi majrur itu. isi majrur, dia isi majrur. Oh, dia sama kayak isi majrur namanya ya. Yes. Ustadz, ini yang nomor 10 yang tadi ya. Ba'da solati maghrib. Jadi dia dua-duanya dikasrohkan ya Ustadz ya. Yes. Solati, Yes. maghribi gitu. Yes. Oh. Berapapun katanya, kalau dia terletak setelah dzaraf atau huruf Dzaraf. jar itu kasroh. Kasroh. Hmm. Berapapun katanya. Berapapun jumlahnya ya, gitu. Oh, yang misalnya kayak yang berkunjung ke rumah nenek itu bermengunjungi nenek itu kan al-jadda al-barihata itu nggak ada langsung ya dzaraf langsung gitu kata nggak ada setelah dzarafnya gitu Ya. ya. Dzaraf itu boleh berdiri sendiri, boleh bersama yang lain. Gitu. Boleh berdiri sendiri. Gitu. Boleh berdiri sendiri bisa gitu. Misalnya nih yang apa teh? Apapun deh nomor 1 ya. Kita kembali ke sini. Nomor 1 misalnya. Misalnya waqafal ustadzu al-amama. Ustadz berdiri di depan. Terserah di depan papan tulis atau di depan apapun, pokoknya al-amama di depan. Gitu. Tajlisul tilmidatu tahtan. Siswa itu duduk di bawah. Nggak peduli di bawah jendela, di bawah langit, di bawah pohon, pokoknya sendirian juga bisa. Qamal harisu janiban. Apa namanya? Security itu berdiri di samping. Di samping apapun, di samping orang, di samping taman, di samping pos, di samping gerbang. Pokoknya di samping. Gitu. Ra'at al-bintul masabiha fauqan. Ya, anak itu melihat lampu di atas gitu. Entah itu di atas rumah, di atas tower atau di atas kantor, pokoknya di atas. Gitu. Zar al-falahul azharo waro'an. Ya, nggak ada baitnya misalnya. Pokoknya
falah atau petani itu menanam bunga di belakang. Nggak peduli apakah itu di belakang rumah, di belakang kebun, di belakang sawah, pokoknya di belakang. Sama kayak ini, zahabat tilmidu ilal madrasati sobahan, pagi, pokoknya pagi, jam berapa aja pokoknya pagi. Rojatul labu minal madrasati masaan, pulang sekolah yang penting sore, pokoknya sore, jam berapa, pokoknya sore gitu. Jadi dia bisa berdiri sendiri, bisa juga ditambah dengan isim yang lain. Nah, isim yang lain itu harus majrur. Nah, kurang lebih begitu, Ibu. Ya Ustadz, ini kayak yang nomor 4 ya Ustadz ya. Hmm. Karena dia ada zorf dulu, jadi bukan roksu tapi roksi. Yes, Ya. yes. Ada pertanyaan, Ibu-Ibu? Ustadz nanya Ustadz, Boleh. ini tadi kan berapapun katanya setelah zorof itu majrur gitu ya. Oke, iya, betul. Nah, saya contohkan Ustadz, mana nomor 1 tadi wakofa tadi mana contohnya Ustadz? Nomor 1. Wakofa. Nah, misalnya saya bikin misalnya nih Ustadz, wakofal aliyu amama Rasulullahi atau Rasulillahi Ustadz. Rasulillah, Berarti Rasulillah ya. iya, Rasuli, Itu ya. iya, Rasulillahi. Rasulinya kasro, Allahnya kasro. Tidak kasroh. Rasulillahi gitu. Berarti kalau Rasulullah tidak selalu Rasulullah ya. Iya, nggak selalu. Bisa juga Rasulullah. Rasulullah juga bisa kan? Kalau dia posisinya mansub atau objek gitu. Gitu. Misalnya gini, sami'tu Rasulullah. Sami'tu Rasulullah gitu. Aku mendengar Rasul. A. Rasulah. Itu karena dia objek. Aku mendengar Rasul. Gitu. Rasulillah bisa. Gitu. Ya, semua tergantung posisi, Bu, dalam sebuah kalimat. Kalau sebagai fa'il Rasulullah. Kalau sebagai fa'il Rasulu dong. Rasulullah. Kan posisi default ya. Kalau kita bahasa komputer itu defaultnya itu wawu. Ya, domah. Ya, kata itu posisi netralnya kalau kita naik mobil gitu ya. Netralnya itu adalah domah. Kita pengen kenceng, ya itu hukumnya mansub, fathah gitu. Kita mau turun, kasroh gitu. Jadi posisi ibarat mobil gitu begitu, Bu. Netralnya domah, kalau mau kenceng jadi objek, nah difathahkan. Kalau mau turun pelan dikasrohkan. Nah, gitulah. Gitu. Oh, berarti Rasulullah itu enggak, kalau di kalimat enggak hanya sebagai fa'il doang gitu ya Ustaz. Iya dong. Semua kata itu berhak menjadi apapun. Tergantung kita kan sebagai empunya, sebagai pemilik ucapan yang berkata, yang mengucapkan. Ya gitu. Gitu. Sama dengan bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia itu selama kita bisa kotak-katik, subjek jadi predikat, predikat jadi objek kan terserah kita semua. Begitu. Nah, ini adalah contoh zorof ya. Gitu. Zorof adalah kata yang menunjukkan tempat. Menunjukkan keterangan ya. Baik tempat namanya zorof makan, waktu zorof zaman.
Harus mansub. Mansub itu ismun mansub itu diakhiri fathah. Kalau kita perhatikan semuanya diakhiri fathah. Fauqa, haula, tahta, janiba, shimala, baina, amama, khalfa, wara'a, yamina. Nah gitu. Bukrotan, al-barihata, al-yauma, al-laylata, qabla, sobahan, masaan, abadan, ghadan, ba'dan. Gitu. Gitu. Ustadz, mau tanya, Iya. kalau fa'il yang tersembunyi kayak akal tuh, itu selain akal tuh apalagi Ustadz contohnya? Ini kan sebenarnya kalau orang yang nggak tahu mah kayak yang tadi kayak ini satu kata aja fi'il madi misalnya akal tuh. Hmm. Ya, itu penjelasannya cukup panjang, Ibu. Kita Oh, akan bahas nanti di bab 18, 19, 20. Di kitab ini, di bab 18, 19, 20. Kalau nggak salah, nanti kita bahas. Coba kita tarik ya. Nah, itu ada tuh. Halaman 9. Nah, ini. Halaman 91. Nah, 91. Nah, pasti ada failnya. Itu sami'a huwa. Ditambah alif, ditambah duma, ditambah ta, ditambah ta, ditambah na, ditambah ta, tuma. Nah, itu tambahan-tambahannya itulah yang saya sebut sebagai fa'il. Di fi'il mudhari juga ada. Fi'il mudhari halaman 96. Nah, itu juga ada. Fi'il amr ada. Fi'il amr itu di hmm, halaman 103. Itu Bu, insya Allah ada. Jadi fi'il, yang penting fi'il itu selalu diikuti fa'il. Ya, zohiran au domiron gitu. Kalau bahasa kita terlihat maupun tak terlihat itu fa'il itu selalu nempel pada kata kerja. Itulah ciri khas bahasa Arab. Jadi kata kerja itu selalu diikuti fa'il. Terlihat maupun tidak terlihat. Tertulis atau tidak tertulis bahkan gitu. Tidak tertulis sekalipun pasti tersimpan. Minimal huwa, minimal hia itu dua. Apa huwa atau hia gitu. Dia laki-laki atau dia perempuan itu pasti itu. Berarti domir yang terikat dengan fiil gitu. Tat. Yes. Ustadz aku mau tanya lagi. Bersambung atau terikat sih bahasanya bersambung ya. Eh, ada tiga, Nempel. ada tiga bahasa Bu. Nempel apa A- terikat a- apa? Ada tiga, ada tiga, ada tiga yang digunakan. Coba ke Word dulu ya. Ya, jadi nah, jadi domir itu ya itu dibagi dua. Ya, baris, ya, barizun itu terlihat. Ya, yang kedua itu mustatir, 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 mustatirun, tersembunyi. Nah, yang baris, sorry.
Yang baris itu dibagi menjadi dua. Ya, domir munfasil. Ya, munfasil. Ya, munfasil itu berdiri sendiri. Gitu. Ada yang muttasil. Ada yang muttasil. Nah, muttasil itu nempel. Ya, nempel, terikat. Gitu. Ini yang dimaksud oleh Bu Yanti. Gitu. Nah, mustatir, ya, itu juga dibagi dua. Ada yang wujub, wujuban, ya. Ada yang jawazan. Ya, gitu. Ada yang wajib sembunyi, ada yang boleh sembunyi, boleh tidak. Nah, ini domir Bu, kata ganti ya. Domir. Domir. Gitu. Kalau munfasil berdiri sendiri itu contohnya ya, ini contohnya ya. Gitu. Contohnya itu adalah kayak huwa, huma, hum, Hum. dan seterusnya ya. Iya, huma, huna. Dan seterusnya. Kalau mutasil itu tadi kayak yang tu tadi itu ya. Itu kan nempel tuh. Terus tum misalnya gitu. Nanti ada na misalnya kayak inna anzalna, na itu nempel dan seterusnya ya. Gitu. Kayak ini yang itu mutasil. Kayak yang mustatir, yang wujuban, yang wajib ya. Contoh misalnya akrou gitu. Aku membaca ya, akrou. Akrou ini aku membaca. Ini wajib. Wajib berdomir ana gitu. Domirnya wajib ana. Akrou, ana akrou. Jadi ananya itu wajib. Gitu. Nggak boleh diartikan yang lain. Akrou, misalnya dia nggak bisa. Karena dia wajib. Dia sembunyi wajib tapi semuanya tahu kalau akro itu pasti saya gitu. Kemudian misalnya nakrou gitu ya. Wah, contoh Mhm. nakrou ya. Ini pasti kami gitu. Wajib berdomir nahnu itu gitu. Dia wajib sembunyi, nggak pakai nahnu, nggak pakai ana aja sudah bisa ditafsirkan jelas nahnu atau ana gitu. Nah, kalau jawazan ya jawazan itu eh, misalnya huwa yaqra'u. Nah, yaqra'u. Nah, yaqra'u ini dia boleh ditafsirkan huwa gitu. Ya, atau yang lain gitu. Kan tafsir yaqra'u kan dia kan, tapi dia ini kan kayak misalnya dia bisa Ali kah gitu. Dia bisa Muhammad misalnya, tergantung siapa yang kita maksud gitu. Atau tadi Al-Haris misalnya. Gitu. Atau siapapun gitu. Artinya multi tafsir, saya bilang gitu aja, multi tafsir gitu. Tuh, kayak takra'u gitu. Takra'u ini. Ini kan hia, ya kan? Dia membaca. Maka ini bisa bisa Aisyah, ya kan?
Itu bisa Fatimah, gitu. Macam-macam, tergantung nanti dalam kalimat gitu. Siapa yang dimaksud dengan huwa di sini? Yang dimaksud dengan hiya itu siapa? Tapi kalau akro, nakro itu pasti saya atau kami, gitu. Bukan yang lain. Tapi kalau yakro, takro itu boleh. Boleh diartikan yang lain tuh gitu. Tergantung dalam kalimat itu ada apa, ada siapa saja di situ. Gitu. Kalau untuk ke apa kata kerjanya boleh ke kata kerja apa aja? Atau misalnya gini, maksud aku tuh apa wujuban atau jawazan itu harus fiil amar gitu. At- misalnya kalau kalau akal tuh itu kan madi kan ya. Ya, Nah, itu kan dia yang masuk masuk yang nempel ya Ustadz ya. betul. Nah, itu kan dia ke fiil Ini madi. boleh deh kalau mau dibuat gampangnya, mustatir itu biasanya fiil mudhari. Nah, gitu. Oh. Kemudian kalau mutasil ini ya, itu fiil madi. Oh ya, maksud aku tuh begitu. Apa Nah, dia ada gitu. spesifik khusus untuk ke fiil madi atau fiil kamar, Betul. dia pakai yang sifatnya seperti ini Ya. gitu. Gitu. Kecuali yang huwa, kecuali yang huwa, iya ya, gitu, gitu. Itu mustatir, huwa sama hiya itu mustatir. Fi'il madi semuanya kecuali huwa sama hiya, gitu. Mustatir tersembunyi ini fi'il mudhari, gitu. Yang wajib itu domirnya fi'il mudhari ya. Itu adalah fi'il mudhari yang berdomir eh, ana, nahnu, ya, gitu. Kemudian eh, anta, gitu. Kemudian anti, nah itu. Kalau boleh sembunyi, boleh tidak itu tadi huwa, iya, nah, itu. Nanti di halaman yang 90 yang yang pelajaran yang khusus yang ini Yes. nih nanti diulang lagi nggak Ustadz? Apa ini Diulang intermezzo lagi, aja ya? diulang lagi insya Allah. Oh, masih jauh banget. Maksudnya ini udah kayak agak kejauhan gitu ya. Ya agak kejauhan ini, makanya saya Agak bilang ini agak. kejauhan hari ini mainnya gitu maksudnya. Tapi nanti diulang lagi kan, Tat? Iya diulang lagi. Tapi ini boleh saya simpan di sini, nanti saya share juga ke ibu biar jadi bahan buat belajar kan. Ya, ya, oke. Oke, baik. Ada yang ditanyakan ibu-ibu yang lain? Ustadz nanya Ustadz, Ya silakan. untuk majrur ini selain setelah harfu jar sama zorof itu ada lagi nggak Ustadz? Ah, ada, tapi namanya itu mudhof. Nanti kita pelajari di bab 17 ya. Di bab 17. Kalau nggak salah ya. Atau di bab Ini 17 juga. kitab ketiga ya. Oh, Namanya idhofah. Coba kita cek di halaman. lebih jauh lagi ya, Ustadz ya. Ah ya ini bab 16 idhofah. Nggak jauh, justru sebelum kita masuk. Ini bab 16. Ada Bu. Oh, buku ini juga. Buku ini Ya juga. di buku buku ini, buku yang sama. Bab 16 ada idhofah. Nah ini juga sama tuh. Yang terletak setelah mudhof itu juga kasroh. Yang bisa ibu lihat di ini di layar itu ada Abdullahi Abu Bakrin Qalamul Ustadzi Hada Baitul Mudiri. Nah itu namanya idhofah. Memang sudah wajar ibu-ibu sudah mulai banyak pertanyaan di sini tuh memang wajar sih. Karena ibarat ibarat apa ya?
ibarat puzzle itu kayak udah mau beres gitu loh puzzle-nya. Jadi mulai nanya-nanya gitu. Jadi sudah mulai penasaran ini puzzle setelahnya apa gitu. Itu sama kan anak-anak kita misalnya kita berikan puzzle untuk buat mainan gitu ya. Awal-awal bingung tapi kalau kita sudah selesaikan yang pinggir-pinggirnya itu gitu ya. Akhirnya, Kan biasanya kita ngerjain puzzle kan dari pinggirnya dulu kan. Pinggirnya udah iya. selesai. Nah, itu mulai tahu tuh ini sini 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 sini. Mulai penasarannya mulai muncul. Soalnya kayak nyisip-nyisip gitu, saat kan jadi penasaran. Ini maksudnya gimana aja? Ternyata penjelasannya ada sebab yang lain, gitu. Mau nggak mau saya jadi ngejelasin gitu kan. Betul. Iya, Karena ada sisipan-sisipan di dalam kalimat-kalimat. Kalau padahal mungkin pelajarannya hanya sebatas kata kerja, objek, subjek, eh, predikat kayak gitu kan. Tapi betul. jadi apa begini? Kok ini Ya, gini? Kok ini gini? ya. Jadi kayak ya gitulah kayak anak Memang kecil gitu. memang memang salah satu teknik menulis kitab itu adalah eh, mencantumkan teori yang sudah dipelajari, juga menyisipkan teori yang belum dipelajari. Jadi salah satu fungsi tulis apa ya, cara membuat buku itu begitu supaya yang telah lampau, yang telah berlalu itu tetap dipelajari, tetap ingat lagi, sama yang akan dipelajari itu bikin penasaran memang gitu. Dan guru pasti bilang, oh ya ini kita pelajari dikit aja, sebentar saja, dasar-dasarnya nanti materi yang sesungguhnya itu nanti di bab sekian gitu. Gitu. Itu membangun rasa penasaran. Ustadz, ini out of topic ya. Betul. Eh, kan kan masa gini, kita kan baru belajar bahasa Arab ya. Terus Iya. sementara ya kayak aku kan baru baru belajar, baru ngaji gitu ya, baru nggak. Jadi belajar nukil kayak gitu. Jadi aku kayak liar gitu. Ada memang Iya. rekaman nukilan gitu kan. Tapi kok jadi misalnya ada 3 kata itu jadi satu makna tuh. Aku jadi ini gimana sih? Kok jadi apa ya? Enggak enggak kata per kata, tapi beberapa kata jadi kayak disatuin gitu dan ya mau nggak mau ikut aja kan, jadi ikut rekaman Iya. itu gitu. Nah, Apa Bu sementara contoh ini kan contoh baru katanya Bu? awal-awal. Contoh katanya apa? Ya ampun, Tat, ya di buku kita Oh iya, gitu. Iya. gitu. Jadi maksudnya Ya memang memang eh, ini ya ibarat 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 orang latihan bela diri ya gitu. Ketika belajar dengan gurunya kan per materi gitu ya, gitu. Materi per materi gitu ya, urut nggak boleh berlebihan belajarnya gitu. Bela diri juga gitu kan, belajar sama guru satu jurus dulu, besok jurus kedua, jurus ketiga, seterusnya nggak boleh lompat-lompat gitu. Tapi begitu di jalan gitu kan ketemu perampok, ya akhirnya jurus semua dikeluarin. ya, jurus Gitu. yang mana belum belajar gitu kan gitu. Iya, Sementara gitu. sementara masnya kita di ya bilang wajib sih masnya, tapi diharapkan bisa menukil ininya semuanya gitu kan. Sementara aku yang masih kagok, "Ah, gimana Iya. aku lihat gitu loh." Oh, ya ya gimana kadang-kadang ya apa ya ngomong-ngomong sendiri, kadang kayak desperate gitu loh, memahami itu Ya, rekaman gitu, kayak desperado gitu kan, desperate aja gitu, apa betul. sih gitu, kayak kayak gitu. Kalau nggak salah itu kitab kitab-kitab itu ada juga Bu yang dijual ini nukilannya gitu. Kalau nggak salah ya, itu kitab-kitab yang selalu kita kaji itu
Ada itu dijual itu nukil-nukilannya itu gitu. Jadi kalau kita misalnya nih penasaran pengen cepat nukil gitu ya, ada itu. Ada itu kalau nggak salah ya gitu. Di Hmm. di di Shopee atau di Tokped kayaknya ada bahkan. Afwan Hmm. sudah tidak boleh disebarluaskan Ustaz. Iya, iya, iya itu tadi. Tapi tadi di pengumuman pengumuman terbaru itu katanya udah nggak boleh. Mungkin Iya, yang maksudnya itu nggak boleh dipakai dipakai buat kursus kali ya. diperjualbelikan juga Ustaz. Iya, diperjualkan bener nggak boleh ya. Gitu. Kemarin saya juga sempat mau pesan itu yang kitab tinggi kan, ya Allah nggak boleh lagi. Ya sudah nurut. Iya. Jual belikan dikasih. Kalau dikasih mungkin boleh malah ya. Di fotokopi. Iya boleh-boleh aja Tapi deh emang kalau gitu. kadang-kadang gitu akhirnya dibawa buat kursus kan, dibawa buat Iya. kursus, dibawa Oh buat gitu ya Ustaz ya. iya kadang-kadang gitu. Jadi akhirnya kan gurunya kalah pintar nanti. Kalau Harusnya Ada kan dijual yang begitu ya. iya harusnya masih sah ya dijual Ustaz ya. kenapa? Kalau dijual masih sah aja ya. Nggak tahu katanya kan udah nggak boleh kan diperjualbelikan ya. Oh gitu. Iya. Saya Aku tuh dikasih mungkin rekaman, cuman kayak hikmahnya putus ya. asa gitu jadinya. Ini kenapa mama iniinnya gitu. Kayaknya putus asa aku jadinya. Iya. Apa? Ya udah, akhirnya tuh ya udah tutup lagi. Aku ngerjain yang lain. Terus tiba-tiba tuh ya di waktu mau 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 halko kan aku jadi Mau kursus, ah. terburu-buru gitu kan. Ini apa? Waktu udah mepet segala macam ya kayak gitulah gitu. Ya Iya. gimana ya sabar sabar Allah kerjaanku masih banyak yang lain terus aku harus memikirkan itu juga gitu kan aduh gitu Iya. gitu deh gitu nah sebentar kan kita belajarnya masih kayak jurus awal gitu terus ya Hmm. kayak gitu seperti analoginya itu di tengah itu kan artinya udah di tengah jalan kan gitu aku ketemu eh, sesuatu yang aku harus melakukan jurus sementara Iya. aku nggak tahu apa-apa jurusnya baru jurus-jurus baru hiat-hiat gitu. Iya. Iya. Tapi emang kadang-kadang itu pengalaman di lapangan itu yang akan melatih kita, Bu. Kadang-kadang itu. Gitu. Kadang-kadang sih kita ambil positifnya saja ya gitu. Misalnya kita ilmu kita belum sampai gitu ya, tapi begitu kita terjun ke lapangan gitu ya, itu ketemu preman harus berantem, akhirnya jurus kita keluar gitu. Akhirnya lama-lama kita belajar, oh kayaknya ini bagus deh jurus ini deh. Sama kalau kita kursus atau halako gitu ya. Ketemu yang susah-susah kita tanya guru kita misalnya, ternyata ketemu oh ini tuh bab ini penjelasannya ini ya. Nanti jadi bahan ini ketika kita belajar, ketemu guru kita nanya, Ustadz ini maksudnya apa Ustadz? Gitu. Baru kita paham. Gitu. Makanya ada yang bilang experience the best teacher kan? Pengalaman adalah guru terbaik. Gitu. Ya kurang lebih begitulah Bu. Dinikmati saja. Iya iya iya. Betul. Gitu. Ya, kurang lebih begitu deh. Maklum Nubi Ustadz. Iya, iya. Siap. Baik, Nubi. saya kira itu Ibu ya. Pelajaran kita di siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pekan depan ya. Insya Allah tetap semangat, tetap istiqomah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustadz. Syukran, syukran Bu Nurul, Bu Yanti, Bu Rima, Umi Syuha, Bu Hani, semuanya, Bu Zulaiha. Kita tutup ya. Iya, Nah, iya. Oke, syukran. Jazakallah. Oke, wa iyyakum.